Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Ramai Hidayat, guru kelas 5 SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada video ini, saya akan menampilkan praktek baik berkaitan dengan kompak, kantin oke, masalah pasti aman, komputasional. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Pada era transformasi pendidikan saat ini, pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Salah satunya adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional dan coding adalah bahasa masa depan murid sekolah dasar, di mana hal ini adalah transformasi kelas yang tidak bisa kita hindari. Mengajarkan coding sejak sekolah dasar bukan bertujuan menjadikan murid sebagai programmer, melainkan menanamkan fondasi logika, dekomposisi masalah, dan abstraksi. Membekali murid dengan berpikir komputasional, kita pendidik tidak hanya mengikuti kemajuan teknologi, tetapi juga memastikan murid memiliki kecakapan dasar untuk terus berinovasi dan mengendalikan diri dan masa depan digital. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini dirancang menjadi 4 fase penting, yaitu dekomposisi dan pengenalan masalah, abstraksi, merancang model sederhana, perancangan algoritma dan coding amplak, serta simulasi dan perbaikan. Pembelajaran ini dimulai dari memberi informasi berkaitan dengan pentingnya coding dan kecerdasan artifisial, serta berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, dan dilanjutkan dengan diskusi. Pada tahap dekomposisi, murid diajak untuk berdiskusi permasalahan sekolah dalam skala besar, lalu dilanjutkan kepada masalah kantin. Murid mengidentifikasi permasalahan 4 bagian utama dari kantin. Pertama, masuk ke kantin. Kedua, mengambil barang. Ketiga, membayar atau transaksi. Yang keempat, keluar dari kantin. Pada tahap ini, murid juga menemukan pola bahwa kekacauan di kantin di antaranya yang pertama, proses masuk dan keluar kantin yang tidak teratur. Yang kedua, proses pembayaran dan pengambilan barang digabungkan di satu titik sehingga memungkinkan ada murid yang tidak membayar belanja dan tidak ada pola visual yang memandu murid di kantin tersebut. Menurut kelompok saya, permasalahan yang ada di sekolah tidak tertib saat berbelanja di kantin, siswa yang tidak membayar belanjanya. Dari permasalahan ini, apakah kita bisa pecahkan? Bisa. Bisa kita pecahkan. Fase abstraksi. Tahapan mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada inti permasalahan yang penting untuk diberikan solusi yang tepat, yaitu alur. Murid memutuskan bahwa instruksi visual adalah hal yang paling efektif pada permasalahan ini. Murid mengabstraksi fungsi kompleks kantin menjadi 5 warna, yaitu biru, kuning, oranye, merah, dan hijau. Ayo, apa lagi? Silakan. Pergantian dalam membayar. Pergantian tempat membayar khusus. Membuat kotak-kotak warna. Gunanya untuk apa? Bapak ingin tahu membuat bencana, membuat kotak warna. Warna seperti apa? Silakan dulu menyampaikan idenya. Dibuat kotaknya dari mana? Ruang guru. Mencari alternatifnya. Ya, sekarang kita akan terapkan gambar-gambar atau warna yang kita pilih. Ada mulai, ada jalan, ada memilih makanan, ada membayar,
ada jalan lagi, ada selesai dan finish. Bisa kita terapkan? Bisa. Silahkan dimulai. Ada sistem yang salah lagi. Apa tadi, Nak? Silahkan, petugas. Tiffany tidak bayar. Tiffany tidak membayar. Berarti ada sistem yang salah. Apakah aturan yang kita buat tadi berlaku? Kita mulai kembali. Tidak hanya dilakukan di kelas, simulasi dilakukan murid menggunakan stiker warna di kantin dan dilanjutkan melakukan perbaikan. Dan dilanjutkan dengan refleksi bersama. Apakah pembelajaran seperti ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Perbaikan dan kolaborasi juga dilakukan oleh pendidik dengan tenaga kependidikan di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, yaitu bersama Bapak Diki. Dampak nyata di kantin setelah rancangan murid diimplementasikan, perubahan signifikan terlihat dalam hitungan hari. Antrian lebih tertib, masalah ada murid yang tidak membayar teratasi, dan petugas kantin lebih efisien. Saya pahami bahwa pembelajaran yang bermakna berasal dari pemecahan masalah nyata. Baiklah, sebagai tanggapan bagi saya sebagai kepala sekolah, memang selama ini kita lihat kantin ini adalah merupakan suatu masalah juga. Sering terjadi dorong-dorongan, terjadi juga tidak jujur. Jadi dengan adanya penemuan yang pembelajaran yang seperti ini, dampaknya sangat bagus sekali, yaitu gurunya kreatif, inovatif, dan berdampak pada seluruh siswa yang ada di SD 7 Padang Panjang Timur ini. Kami selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rahmat yang telah mengadakan suatu pembaruan atau suatu inovasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Rahmat. Baiklah, rekan-rekan, saya Widowati, murid dari kelas Deputi kelas 6 di SD 7 Padang Panjang Timur. Mengenai ide yang telah dimunculkan oleh Mas Kifan oleh Bapak Guru kelas, kami selaku orang tua sangat mendukung dan berterima kasih sekali karena hal itu tersebut dapat menjadikan meningkatkan kedisiplinan anak-anak dalam membiasakan budaya antri gitu dalam berbelanja. Karena kondisi di kantin kita yang kurang memadai, maka hal ini sangat tepat sekali gitu. Maka kami sangat berterima kasih dan hal itu sangat kami dukung demi itu lancarnya proses kantin di sekolah kita. Kekacauan kantin menuju kecakapan masa depan. Proyek Kompak telah membuktikan bahwa berpikir komputasional bukan hanya materi tambahan atau hanya materi saja. Ia adalah fondasi untuk pemecahan masalah di kehidupan nyata. Kami mulai dari masalah sederhana di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur. Namun, proses kami tidak hanya menciptakan kantin yang tertib, melainkan telah berhasil mengubah cara berpikir murid. Kini, kotak warna pada lantai kantin bukan hanya sekedar dekorasi, melainkan baris kode yang dijalankan oleh ratusan murid. Selamat Hari Guru Nasional, teruslah berdampak baik bagi sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.